Anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang doa syukur. Doa syukur adalah doa untuk mengucap syukur atas apa yang diterima dari Allah. Allah telah menganugerahkan banyak hal kepada manusia, maka manusia pantas mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah merupakan bentuk ungkapan iman kepada Allah. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang doa syukur. Maka sebelum mulai, mari kita membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu berupa kesehatan, rezeki, pertolongan, dan kegembiraan. Semuanya Engkau berikan kepada kami. Syukur dan terima kasih ya Bapa atas semua kebaikan dan anugerah-Mu itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Asisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Muder Constancia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak yang terkasih, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Terima Kasih Guruku. Pak Doni baru saja pensiun dari pekerjaannya menjadi guru selama 40 tahun. Pak Doni adalah seorang guru di daerah terpencil di Pulau Kalimantan. Pak Doni berusaha untuk menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meskipun gajinya sering terlambat dan fasilitas sekolah sangat minim. Ia sangat mencintai murid-muridnya yang dengan rela berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Kini Pak Doni sudah pensiun karena usianya sudah 60 tahun. Pak Doni punya 2 orang anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah. Uang pensiunnya tidak cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Pak Doni pun berniat untuk menjual semua penghargaan yang dia dapati ketika menjadi guru di daerah terpencil, meskipun benda-benda itu sangat berharga baginya. Pak Doni membawa semua penghargaannya untuk dijual di pasar. Ia duduk menjaga jualannya. Tiba-tiba ia mendengar seorang memanggilnya. "Apakah Bapak mau menjual semua penghargaan ini?" tanya seorang anak muda. Tampaknya anak muda itu orang kaya karena ia naik mobil mewah. "Ya, saya mau menjual penghargaan saya ini," jawab Pak Doni. "Berapa, Pak?" Semuanya 3.500.000 nak." "Baik, Pak, saya beli semuanya ya," balas anak muda itu. Anak muda itu pun pergi meninggalkan Pak Doni. Namun Pak Doni merasa menyesal karena barang-barang yang menjadi kebanggaannya telah dijualnya. Ia pun tidak mau membuat istrinya merasa kehilangan semua penghargaan itu. Tetapi apa boleh buat, sekolah anaknya lebih penting. Pak Doni pun pulang ke rumahnya. Ketika Pak Doni sampai di rumah, istrinya menyambutnya dengan wajah yang penuh kekhawatiran.
"Ada apa, Pak? Apa yang terjadi denganmu?" "Tadi ada anak muda mencari Bapak. Dia memberikan bungkusan ini dan sebuah surat. Aku takut Bapak ada masalah." Pak Doni membuka surat yang dititipkan anak muda itu. Di dalam surat itu terselip sebuah kartu nama anak muda dan alamatnya. "Pak Doni yang saya cintai, saya kembalikan penghargaan Bapak ini. Penghargaan itu bukan hanya berarti bagi Bapak, tetapi juga bagi kami semua, murid-murid Bapak. Kami bangga menjadi murid Bapak. Terima kasih atas semua jasa Bapak. Jika Bapak butuh sesuatu, silakan datang ke alamat ini. Tidak perlu merasa malu. Kami tidak banyak membalas jasa Bapak. Kami hanya bisa membantu sesuai dengan kemampuan kami." Pak Doni tertegun dan diam memandangi semua penghargaannya. Ia sungguh bersyukur bahwa kebaikan yang dilakukan untuk murid-muridnya berbalas dengan kebaikan yang lain. Anak yang terkasih, kisah di atas berisi tentang pengorbanan seorang guru yang mengabdikan diri di daerah terpencil. Pengorbanannya itu kemudian membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak anak muridnya menjadi orang sukses. Ada seorang anak muridnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan membeli semua penghargaannya. Tetapi kemudian anak muda itu mengembalikan semua penghargaannya itu. Kisah di atas menggambarkan seorang murid yang tahu berterima kasih kepada gurunya. Ia berusaha untuk membalas pengorbanan gurunya dengan membeli penghargaan gurunya. Salah satu bentuk terima kasih dari siswa adalah keberhasilannya serta membantu gurunya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Pada waktu itu Yesus masuk ke sebuah kampung di daerah dekat Samaria dan Galilea. Tiba-tiba dari luar kampung datang 10 orang yang mengerikan dan berpakaian koyak-koyak. Rambut mereka sudah lama tidak disisir. Muka mereka penuh bekas luka. Beberapa di antara mereka tidak memiliki hidung. Dari tangan dan kaki mereka bengkok. Bahkan ada yang sudah hilang. Mereka datang dari kuburan, karena disitulah tempat tinggal mereka. Ke-10 orang tersebut adalah orang-orang yang terkena penyakit kusta dan disingkirkan serta dibuang oleh orang-orang kampungnya. Sudah berhari-hari lamanya, ke-10 orang kusta itu menunggu kedatangan Yesus. Mereka telah mendengar dari orang lain berita tentang Yesus yang baik hati dan tidak pernah membenci siapapun, termasuk orang yang sakit kusta. Bahkan, Yesus sanggup menyembuhkan orang. Orang lumpuh disembuhkan sehingga dapat berjalan lagi. Orang buta disembuhkan sehingga dapat melihat lagi. Orang kusta disembuhkan sehingga menjadi bersih. Ke-10 orang kusta tersebut sangat senang mendengar kabar tentang Yesus. Mereka menunggu kapan Yesus akan lewat di tempat mereka. Begitu Yesus lewat, mereka lari meninggalkan kuburan menghampiri Yesus. Ketika para rasul melihat ke-10 orang kusta itu, mereka merasa jijik dan takut kalau orang-orang kusta itu mau mendekati Yesus. Karena itu, para rasul ada yang mau mengambil batu untuk melempar dan mengusir orang-orang kusta itu. Orang-orang kusta itu berhenti dan berteriak dari jauh, "Yesus, Tuhan, kasihanilah kami."
Mendengar teriakan orang-orang kusta itu, Yesus merasa kasihan kepada mereka. Yesus memanggil mereka dan berkata, "Pergilah kepada imam-imam, mintalah mereka memeriksa badanmu." Wah, pikir orang kusta itu, untuk apa kami pergi kepada imam-imam? Pasti mereka tidak mau memeriksa kami, sebab dari jauh sudah kelihatan bahwa kami ini menderita kusta. Hampir saja mereka mau kembali lagi ke kuburan dengan hati kecewa. Tetapi salah satu di antara mereka berkata, "Kalau kita pulang sekarang, percuma saja kita telah berlama-lama menunggu Yesus lewat di sini. Ayo, kita pergi saja kepada para imam menurut pesan Yesus." Akhirnya, mereka berjalan menuju ke rumah ibadat untuk bertemu dengan para imam. Di tengah jalan terjadilah mujizat. Kulit mereka yang sakit dan penuh luka kini menjadi bersih dan segar. Jari tangan mereka yang sudah mulai kaku, bengkok, dan busuk menjadi baik kembali. Mereka berjalan cepat-cepat supaya lekas sampai kepada imam-imam untuk memperoleh surat keterangan sembuh dari penyakit kusta. Ketika seorang dari mereka, yaitu dia yang tadi mengajak untuk tidak pulang, menyadari bahwa ia sudah sembuh, segera kembali kepada Yesus sambil bersorak-sorak memuji Allah. Di depan Yesus ia bersujud dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Orang itu berasal dari suku lain, bukan orang Galilea seperti Yesus dan rasul-rasulnya. Orang itu adalah orang Samaria. Melihat bahwa hanya satu orang yang berlutut di depannya, Yesus berkata, "Bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Di manakah yang ke-9 orang itu? Mengapa hanya orang asing ini yang kembali untuk mengucap terima kasih kepada Allah?" Demikianlah sabda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak yang terkasih, selanjutnya kita menjawab beberapa pertanyaan. Mengapa orang kusta dijauhkan dari masyarakat? Karena penyakit kusta dapat menular. Di manakah mereka tinggal? Di kuburan. Ceritakan keadaan mereka. Kondisi dan keadaan orang kusta adalah yang pertama, jari, tangan, dan kaki mereka bengkok. Ada yang tidak memiliki hidung, ada yang hidungnya hilang. Empat, siapa yang kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih? Orang Samaria. 5, mengapa yang lain tidak terima kasih kepada Yesus? Karena mereka tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Peneguhan. Anak yang terkasih, orang kusta atau yang terkena penyakit kusta atau lepra biasanya dianggap najis, kotor, dan penyakitnya menular sehingga dijauhi oleh orang lain. Penyakit kusta pada waktu itu belum ada obatnya. Orang yang sakit kusta dapat sembuh bila mereka mengalami mujizat karena penyakitnya menular. Maka biasanya mereka tinggal di kuburan atau gua-gua yang jauh dari perkampungan. Keadaan orang kusta biasanya penuh dengan borok. Mereka biasa menggunakan bandul, sehingga ketika mereka berjalan ada bunyi-bunyian, sehingga orang yang mendengar bisa menjauh. Jumlah mereka ada 10 orang.
Ketika mereka mendengar Yesus lewat di dekat mereka, mereka menghadap Yesus dan meminta disembuhkan. Lalu Yesus meminta mereka untuk pergi kepada imam-imam kepala. Ketika mereka dalam perjalanan kepada imam-imam, mereka sembuh. Namun hanya ada satu orang yang kembali untuk mengucap terima kasih, yaitu orang Samaria. Sedangkan 9 orang lainnya yang merupakan orang Yahudi tidak kembali. Mereka adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Baik, anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami untuk tahu berterima kasih seperti orang Samaria yang telah mengalami kesembuhan dari penyakit kustanya dan dia mengucapkan terima kasih kepadamu. Semoga teladan dan contoh yang diberikan oleh orang Samaria ini dapat menjadi contoh dan teladan hidup kami, supaya kami juga tahu berterima kasih kepadamu. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.